Manusianya Yesus Selesai hilang. sebagai manusia. Berarti hilang. Bang. Sedikit Selesai sebagai Bang manusia. Adi. Oke. Anda mengatakan Yesus ketika naik ke surga selesai jadi manusia. Tapi ketika dijumpai Paulus, kenapa dia ngaku manusia? Siapa? Yesus. Di mana disebut manusia? Kisah para Rasul 22 ayat 7 atau ayat 6. Baca itu. Jangan mengutip Pak D, nggak boleh katanya. Nggak apa-apa. Ini harus kutampol ini. Dia mengatakan ketika dia naik ke surga, ya, katanya selesai jadi manusia. Padahal ketika Yesus ditanya, apakah engkau anak Allah? Apa jawab Yesus? Engkau akan melihat anak manusia datang kembali. Katanya selesai jadi manusia. Ya. Anak Matius manusia 16, itu 27 adalah juga sama. alegori, lambang. Alegori. Sonok men. Alegori. Baca Daniel 7, 13, 14. Alegori, Maksudnya kepepet kenapa Anda selalu alegori. bantah Bibelnya, Bang? Ya kan? Tidak, Coba ketika bisa Yesus dipahami, ini alegorinya di mana sekarang? Ketika Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Apa jawab Yesus? Aku manusia dari Nazaret. Dari mana itu kata apa alegori? Yesus ngaku aku manusia dari Nazaret. Kok dibilang alegori? Yesus bohong itu Pak D, Yesus bohong. Yang bohong Anda atau Yesus? Hah? Yesus bukan manusia. Dari tadi ku biarin ngelantur terus. Iya. Matius 16, 27. Apabila coba hari dibaca, penghakiman tiba, anak manusia akan turun. Coba. Katanya udah selesai jadi manusia. Itu Yesus ngaku manusia. Ketika dijumpai Paulus ngaku manusia. Begini Gimana sih? saja, Bang Sugi. Hilangin anak orang, tanggung jawab lu. Dalam Islam Allah tidak beranak dan tidak peranakan. Ya kemana-mana Selesai, lagi kan? nih. Dalam Kristen atau Yahudi, Allah itu dalam Maha Kuasa Kristen mempunyai anak. mempunyai anak itu sebagai anak kandung atau anak kias. Pokoknya itu sudah. Saya tanya di ketetapan situ Allah. anak alegori atau anak biologis. Loh, tadi kamu menertawakan alegori tadi. Kok sekarang bawa alegori? Iman itu. Gak ada Yahudi iman itu, Bang. Oh, berarti kalau nggak alegori berarti Tuhan mempunyai anak gunung gitu. Coba kamu baca Mazmur 90. Mazmur 90 kan tadi Anda mengutip Mazmur tuh. Hari ini engkau Mazmur telah 2 ayat kuperanakan. Iya. Kan hari ini engkau telah kuperanakan. Nah, kalau kata peranakan itu dipahami secara harafiah, maka Tuhanmu juga memperanakan gunung secara harafiah. Di mana itu? Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, diperanakan, dan bumi-bumi diperanakan nih. Berarti Tuhanmu punya anak bumi. Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan. Berarti Tuhanmu punya anak. Yang Bumi. memahami harafiah siapa? Lah, makanya saya tanya. Itu di situ. Justru makanya saya bilang, coba Pak Sugi baca Quran surah 6. Makanya kalau di Islam itu Tuhan itu tidak punya anak secara biologis. Nah, sekarang Anda membawa Mazmur, Anda katakan itu anak biologis. Siapa yang bilang biologis? Makanya saya tanya, itu anak alegori atau anak biologis? Jawab. Justru itu bacalah penjelasannya di Quran surah 6 ayat 101. Anak angkat. Sama Quran surah Saya 9 ayat 30. Ini nggak usah bawa Quran dulu. Saya tanya berdasarkan Bible, itu anak alegoris atau anak kandung? Coba dijawab dulu itu. Coba dijawab dulu. Alegoris. Alegoris. Yesus anak alegoris. Makanya saya bilang. Bentar. Saya tanya. Yesus anak alegoris bukan? Alegoris. Maksudnya. Alegoris, oke. Kalau Yesus, bentar. Kalau Yesus anak alegoris, maka lebih hebat lagi Adam. Karena Adam itu anak kandung. Anak kandung Allah dia. Justru itu yang mau saya kejar. Itu yang mau saya kejar. Sekarang kejar lah. Pak Sugi baca Quran surah 9 ayat 30. Nggak usah ke Quran dulu. Loh, itu ada kaitannya, baca dulu. Oke, saya turuti deh. Quran berapa? Udah nggak usah lah Pak deh, melebar. Nggak apa-apa Bang Adi, nggak apa-apa. Quran berapa? Udah tidur dia. Udah tidur dia. Walah. Ini ada dua lagi nih. Ini si Ayu belum ngomong loh dari tadi nih. Kenapa Ayah ini. Kenapa diturunin host?
Bukan, dia sendiri yang turun. Dia sendiri. masa gitu. Tadi kan dia bilang mau Kak Isti, tidur. disapa itu Kak Isti, yang baru naik tuh, ayah itu. Udah pernah ngomong dari tadi. Ngomong itu ayah kritik, Bang Aldi aja gak denger. Tadi kan diskusi sama Bang Andi. Oh, Tadi ini kan gini loh ya. Ini datanya gini. Kenapa harus di Nyatanya begini loh ya. Tadi udah dijelaskan Pak Desu gitu bahwa Yesus itu dibangkitkan. Setelah dia bangkit, dia menjadi manusia lagi, hidup dia. Dikira hantu, orang melihat dia, bersoal jawab dia. Minta ikan goreng, dia makan dia, masih manusia dia. Setelah aktivitas 40 hari di bumi, terangkat Lea ke surga. Banyak orang melihat, wih anak Maria terangkat ke surga. Kenapa sampai di surga bukan lagi anak Maria? Terima kasih. Iya gitu loh. Jadi dengar orang lagi ngomong, kenapa sampai di surga bukan lagi anak Maria? kemana? Kenapa lu hilangin anak orang? Bener lu. Aduh, Ini kok Kristen ini kok suka hilangin anak orang gitu loh. tidak. Kenapa abang di atas itu diturun, ini tidak bagus, ini saya tidak suka seperti ini. Udah selesai dia Kenapa, Bang? meninggalkan temannya. Kita di sini Kenapa bang? Udah Bang aja sama saya. Ayo, apa yang mau dibahas? Ayo. Ayo, Gak usah ngerumat kemana-mana. Sugi, coba. tidak. Oh ya udah nggak Kan berani. Udah, saya kasihan. diem. Itu tidak menghargai. Atau sama Bunda Rahma Yang mungkin. salah. Kok nggak menghargai gimana sih bang? Saya mengutip ayat ketika mereka mau menipu. Saya tampol pakai bentar Bu Rama bentar. Ketika dia tadi mau menipu, saya tampol pakai ayat. Apa tipuan dia? Dia mengatakan ketika Yesus naik ke surga selesai jadi manusia. Tapi faktanya ketika dijumpai Paulus, apa kata Yesus? Aku manusia dari Nazaret. Berarti dia telah melakukan penipuan. Kemudian dia tadi mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak secara harafiah. Saya tampol pakai Mazmur 91 ayat 2. Ternyata bumi juga diperanakkan. Hah? Gimana coba? Ini ada Bible berjalan di sini, hati-hati kalau ngomong. Makasih Ya. untuk teman-teman semua. Mungkin nanti ada waktu kita lanjut lagi. Oke, Pak Heri, Pak Kenapa Jerry. merajuk? Oke. Silakan. Ya, kalau mau turun, Makasih turun, banyak. Pak. Karena teman-teman kami itu kalau tidak dihargai seperti itu saya tidak suka. Tapi Pak Jerry maafkan saya Pak Jerry ya, saya Kenapa diputusin? Pak Jerry maafkan saya, kunci dongkrak saya hilang. Iya, silahkan. Jadi Karena memang temannya diturunin. Sinilah, iya saya kurang hati dengan teman-teman semua termasuk host. Kurang hati dia. Iya, Sama itu aja, teman sama saya kami aja itu bang. masih sementara berbicara, masih sementara diskusi. Kok pakai seperti itu? Tidak fair, tidak bagus. Ya tapi jangan dipendam perasaannya bang, jangan dipendam jauh-jauh. Tidak juga. Cukup di sini Kau aja. kelamban, kau kenapa netizen? Udah, kayak gitu aja dipermasalahkan, dibesar-besarin. Sekarang lo aja yang maju, lo hadapi saya. Tidak seperti Kelamban itu. sakit. Ya udah turun. Kalau nggak mau berdiskusi turun biar diganti yang lain. Udahlah Silakan, Bang, Pak. Turun Pak. udahlah Bang, Ya, udahlah ya, Bang. turun biar diganti yang lain Pak. Semua bang semua. Udahlah Bang. Perasaan insan sama Bang, perasaan insan sama Bang. Makasih banyak semua. Udah. Dia nggak Ya, mau diskusi. sama-sama, Bang. Ganti aja ganti. Apabila Biar ada, Bang. ya. apabila tidak ada kata yang salah, nggak usah dimaafkan ya Bang. Allah. Dia tadi ngantuk, jadi turun sendiri. Mungkin nggak sadar ketiduran tuh. Ngantuk dia. Macam mana lah Kristen cari makan kalau begini udah terkumpul di sini. Tuh, tinggal saya Ayah ini. keriting. Ini bagus dia nih, lumayan lah. Ada pemikirannya, cuma tetap ya Kak Isti, ada Kristen Silakan minta Pak, Kak Isti, biar aku turun dulu. Pak Keriting, silakan. Wih, penghuni. Penghuni surga. Silakan. Iya. Penghuni, selamat malam penghuni Itu atas. keriting aja. Aja tolol. Bos, Kenapa datang-datang buset ke dah. tolong? Kenapa langsung begitu Bang? Keluarganya Paulus itu. Ya karena Ayah keriting. Yesus itu suka mengumpat, makanya pengikutnya pengumpat semua. Iya, coba lihat di Yeremia 4:22 itu. Oh, betul itu. Ayah Keriting, silakan. Kasih Bang Klasik. Keriting. Kalau ada yang mengeluarkan kata kasar, ya itulah. Silakan Ayah Keriting, mudah-mudahan tidak keriting Bang. Ahi
Klasik game. Apa Siapa, yang mau di Itu tadi loh Bang, ayah keriting itu. Saya kasih topik. Itu anaknya Maria itu hilang katanya. Kenapa Bang hilang anak Maria? Izin sedikit, Bang Handi, izin sedikit, Deng Gurunda. Izin satu menit. Nah, menurut ayah keriting yang mati itu manusia atau Tuhan? Bang. yang mati itu manusia? Disalib tuh. Siapa Bang? Bang. Kalau berbicara secara perspektif, ini panjang lagi nanti bicara. Ringkas-ringkas saja. Siapa? Manusia yang mati atau Dagingnya, Tuhan? manusianya yang mati. Berarti bukan Tuhan yang nebus dosamu kan? Manusia. Iya, harus ada sacrifice, ada darah yang harus tertumpah. Iya, berarti darah ini di tubuh ini adalah manusia. Manusia yang punya darah. Kalau Tuhan nggak punya darah tuh, jadi yang menebus dosamu itu manusia. Nah, kalau Yesus ini manusia nebus dosamu, tentu sudah terjalar dosa waris Adam. Karena di Roma 16 Roma 19 tuh kata Paulus, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi batal penebusan dosamu. Kalau manusia yang harus mati itu. Oke? Ya itu kan menurut pemikiran. Loh, yang mati Penafsiran kan manusia. Manusia kan yang mati, yang menebus dosa itu dengan kucuran darahnya. Yang berdarah itu daging. Berarti betul lah manusia yang mati itu. Nah, kalau manusia mati, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, nggak bisa lagi nebus dosa. Nggak bisa. Gagal, batal penebusan. Oke? Berarti Keriting? tujuan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk mengajak kembali orang-orang Yahudi kembali kepada ajaran Taurat yang benar, Bang. Itu dia. Tidak ada Yesus mengajarkan aku datang untuk menebus dosa, itu enggak ada. Coba Anda carikan di mana ayatnya. Yesus mengajarkan bahwa syarat masuk surga itu dengan cara dia mati disalib. Di mana ayatnya? Bahkan ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, Anda buka di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 20. Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Bentar, Bendara Macang di Selayah, nanti saya lupa. Nah, Yesus di sini juga menegaskan bahwa dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia baik. Tapi justru Yesus mengatakan tidak ada satupun yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percaya aku disalib. Begitu? Oh tidak. Apa yang dikatakan Yesus? Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Bukan mengatakan kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percayalah aku disalib. Oh enggak, itu ajaran Paulus dalam Roma 10 ayat 9. Jika kamu percaya dengan hatimu dan Yesus itu adalah Tuhan mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu ajaran Paulus, tapi Yesus tidak. Ternyata kata Yesus, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan semuanya, Yesus. Apa kata Yesus? Oh, kalau begitu kurang satu lagi. Percaya aku disalib, boleh, gitu. Enggak. Apa kata Yesus? Kurang satu lagi. Jual semua harta yang kau miliki, lalu kau bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Karena orang kaya itu sangat sayang hartanya, dia pergi dengan sedih. Lalu apa kata Yesus? Lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi Yesus tidak pernah menawarkan penyalipan, tidak pernah menawarkan penebusan dosa. Yang ditawarkan Yesus adalah jalankan segala perintah Tuhan. Di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya, Yesus berpesan, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ikuti segala yang dia ajarkan. Tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi
tidak menjalankan. Nah, kedatangan Yesus itu untuk mengembalikan orang-orang Farisi yang sifatnya munafik, hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Yesus ingin mengajak mereka kembali, jangan hidup munafik, jangan hidup fasik. Jalankan hukum Taurat. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 19. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Nggak bisa, nggak bisa. Apa kata Paulus? Yesus disalib untuk menghapus hukum Taurat dan segala ketetapannya. Efesus 2 ayat 15. Timpang, Bang. Timbang antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus, timpang. Silakan komentari. Ya, baik. Ustaz Luki percaya Injil Yohanes, Lukas, Markus, Matius? Di sini bukan masalah percaya atau tidak percaya, Bang. Di sini saya menggunakan dalil yang Anda percayai. Bukan masalah saya percaya atau tidak. Justru saya tanya, kamu percaya tidak dengan dalil yang saya bacakan? Gini maksud saya gini, Bang. Ustadz, saya yakin bahwa Ustadz dalam pembicaraan dari tadi, dari Bang Tuma dan lain sebagainya, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Anda mengatakan mereka adalah wartawan. Ya, benar ya? Ya. Tetapi, ya mereka adalah wartawan. Tetapi, yang saya melihat bahwa ada sebagian dagingnya yang kamu pakai, ada tulangnya yang kamu tidak pakai. Gini, Bang. Kenapa saya tidak oke, saya jawab, Bang. Enggak usah berpanjang-panjang. Kenapa saya tidak mau pakai Quran untuk Anda? Karena saya mengikuti apa yang bentar sedikit. Saya nggak mau bahas Quran. Oke. Saya kasih ini, saya jawab, jangan disela dulu. Kenapa saya menggunakan Bible untuk Anda? Karena menurut Yesus di dalam Matius 7 ayat 6, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Karena hanya diinjak-injak saja dan berbalik untuk mengoyakmu. Jadi saya memakai yang kamu percayai. Tidak mungkin pakai kitab yang saya percayai, Bang. Kecuali kalau Anda tidak percaya lagi dengan Bible, saya nggak pakai Bible. Gitu, Bang. Jadi jangan dipermasalahkan keimanan saya, apa percaya Bible atau tidak. Saya menggunakan Bible untuk Anda. Begitu loh. Maksud saya gini, bukan berarti saya memaksa untuk Ustadz Luki untuk percaya Bible. Tetapi diskusi, Ustadz Luki itu berusaha untuk memberikan suatu pengertian. Supaya saya yang orang Kristen itu bisa memahami Bible saya. Maka dari itu, semua dalil-dalil yang dipakai oleh Ustadz Luki itu mengambil dari penulis Injil Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes. Emang ada yang salah tadi, Bang? Yang saya ambil itu ada yang salah? Tidak ada salah. Nah iya, kalau tidak ada yang salah jangan dipermasalahkan. Sekarang yang ingin saya tunjukkan, Bang, antara apa yang diajarkan Yesus dan diajarkan Paulus itu beda. Jadi jangan lari dari konteks, Bang. Saya tidak lari ke Paulus dulu. Memang Paulus itu menjadi suatu bahan yang sangat highlight buat sahabat-sahabatku yang Muslim, itu memang sangat menjengkelkan. Tidak apa-apa. Tetapi saya mau lari ke Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Yang tadinya dibilang itu adalah wartawan. Hanya penulis mengambil research-nya di mana, data-data dari mana. Bang, kalau kita mau membahas tentang penulis, Bang, saya justru mengatakan itu tidak ditulis oleh Lukas, tidak ditulis oleh Yohanes, tidak ditulis oleh Matius, tidak ditulis oleh Markus. Ya, kalau nah, sekarang bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah konsep ketuhanan Kristen dengan apa yang diajarkan Yesus. Gitu loh. Konsep itu saja. Anda mau bahas tentang kritik kitab atau mau membahas tentang ketuhanan? Tolong dibedakan. Kalau membahas tentang kritik kitab, biasa kita masuk ke kritik kitab, Bang. Iya. Konsep ketuhanan kekristenan itu final. Bahwa kita mengakui hanya satu Tuhan. Tidak ada lain daripada itu. Yang kami kenal, Tuhan yang kami kenal
yaitu di dalam nama Yesus Kristus, yang dinyatakan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus itu. Itu yang kami kenal. Tetapi hakikat dari Tuhan, keutuhan dari Tuhan, dari mana saja manusia siapa saja akan mengakui bahwa hanya satu Tuhan di dalam. Bentar. Mbak blokir permanen, coba yang menyuruh saya diam diblokir aja. Tolong diblokir, orang yang menyuruh debater diam diblokir. Itu nggak menghargai orang namanya. Mana Pak Belum Siapa tentu Pak kalau dia naik di sini bisa bicara. Ya. Siapa Pak Tolong diblokir saja yang merendahkan debater di atas. Baik Bunda Rama, Bang Andi, saya. Nama akunnya apa Pak Blokir. Itu penghuni surga. Perhatikan dong perhatikan di bawah. Ya. Terusin Pak De, saya yang urus. Itu sangat mengganggu ya. Pak De. Udah nggak apa-apa, diblokir aja dulu. Mau Udah, konten, mau Islam, blokir kalau merendahkan para debater di atas. Nggak peduli. Udah Pak De, udah. Ya. Jadi gini, Bang. Anda mengatakan bahwa konsep kepercayaan Kristen itu Tuhannya satu. Itu hanya teori. Tapi prakteknya Tuhannya tiga. Kita lihat di dalam Matius 3 ayat 16-17. Ketika Yesus dibaptis, di atasnya ada burung merpati, dari surga teriak-teriak, dialah anakku yang sulung, kepadanya aku berkenan. Dalam satu tempat, di tiga tempat yang berbeda, ada tiga wujud yang berbeda. Ini tidak mungkin satu, Bang. Bapak digambarkan seperti manusia tua renta duduk di atas kursi roda. Daniel 7 ayat 9. Saya tidak pernah bicara nggak pakai data. Ya, saya bicara pakai data. Bapak di surga digambarkan seperti manula, duduk di atas kursi roda. Daniel 7 ayat 9. Roh Kudus digambarkan seperti bintang film, seperti burung merpati. Yesus digambarkan seperti bintang film, bermata biru, rambut pirang, ganteng. Pertanyaan saya, ketika Anda menyebut Yesus, apakah otak Anda membayangkan burung merpati? Atau membayangkan lelaki tua yang duduk di atas kursi roda? Ketika Anda menyebut Roh Kudus, apakah otak Anda membayangkan Yesus dan Bapa? Ketika Anda menyebut Bapa, apakah otak Anda membayangkan Yesus dan burung merpati? Sehebat apapun otak Anda, Bang, tidak akan bisa menyatukan tiga wujud yang berbeda menjadi satu wujud. Nggak bisa, sekelas Einstein sekalipun tidak bisa membayangkan tiga wujud yang berbeda menjadi satu wujud. Kalau tiga wujud tidak bisa dibayangkan dalam dalam wujud yang sama, itu tiga wujud yang berbeda-beda. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini tiga Tuhan, bukan satu Tuhan. Karena dalam konsep, dalam prinsip Trinitas, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh, Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ketiganya adalah Tuhan. Sama. Kalau kita ibaratkan Sugiono bukan Bang Handi, Bang Handi bukan Bang Al-Hidayah, Bang Al-Hidayah bukan Sugi Kristologi. Tapi ketiganya manusia. Coba kita tanya, ada berapa manusia? Ada berapa manusia, Bang Al-Hidayah? Tiga manusia. Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, ada berapa Tuhan? Tiga lah. Tiga Tuhan. Kenapa dikatakan satu Tuhan? Ayo. Karena ingin menuhankan itu. Silakan, Bang. Kalau kita melihat, Saya jawab. Kalau mati satu ada dua kan? Masih ada dua kalau mati kalau satu. kita melihat dalam konsep ketuhanan, kekristenan tentang Tritunggal, itu kita bisa lihat, kita bisa baca di dalam Kejadian 1, 26 sampai 27. Ya, kalau kita lihat ya, Tritunggal itu ada tidak? Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1, bahwa Allah, ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang di atas permukaan air. Di situ ada Roh Allah yang tercatat di situ. Bahwa itu adalah perwujudan dari Roh
Bang, fokus ke Yesus dibaptis, Bang. Itu datanya, Ya. Bang. Itu yang dibahas. Ya. Fokus di sana, Bang. Karena kita akan larinya ke situ juga. Bahwa merpati yang diungkapkan oleh Ustadz Kuki itu adalah simbol. Bukan berarti merpati itu dianggap sebagai satu wadah yang berbeda atau satu representatif memiliki perwujudan nilai value dari Tuhan itu sendiri. Bukan, itu adalah simbol ya, bahwa manusia bisa melihat ada suatu keagungan yang turun. Maka ada disertai suara Bapa yang menyatakan, yang didengarkan bahwa inilah anakku yang kamu harus dengar. Nah, itu ada suara dari Bapa yang turun melalui merpati yang turun di atas pundaknya Yesus. Itu adalah bagian dari tanda atau simbol yang mengkonfirmasi bahwa ada Roh yang kudus itulah yang turun, yang kita bisa melihat secara fisik. Maka di sini firman itu turun menjadi manusia. Ada Bapa yang bersuara, ada Yesus yang turun, firman itu turun menjadi manusia, dan kejadian Roh Allah itu melayang-layang. Dan sudah Allah terkonfirmasi di sana. Jadi saya pikir bahwa kalau Tuhannya orang Kristen itu bukan 3, tetapi 1. Dari penyebutan dari Roh Kudus itu, dari putra atau manusianya, turun menjadi manusia dan Bapa itu, mereka adalah 1. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa mereka 3, itu enggak. Pribadi mereka yang kita kenal itu berbeda. Tetapi mereka memiliki satu hakikat. Oke, ditanggapi dulu Pak D, tanggapi. Oke. Anda mengutip kitab Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 26 dan seterusnya. Kalau memang di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada Trinitas, kenapa Musa nggak nyembah Trinitas? Apakah Anda lebih pinter, orang Kristen lebih pinter daripada Musa? Sementara Musa adalah sang penerima kitab. Tapi Musa tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu Trinitas. Kalau kita baca di dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tunggal. Demikian juga Yesus. Yesus juga nggak pernah mengajarkan Trinitas. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya. Satu-satunya itu bukan komunitas, bukan unity. Satu-satunya itu tunggal, Pak. Anda satu-satunya Kristen di sini. Berarti nggak ada orang Kristen lain di sini. Tunggal dia. Bukan unity, bukan persatuan. Yesus mengatakan engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Itu satu. Yang kedua, Roh Kudus itu tidak pernah diajarkan. Baik oleh Yesus, baik oleh Yohanes. Sehingga orang-orang yang ditemui Paulus di Efesus, Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Apa jawab para murid? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Aneh enggak? Kalau memang Roh Kudus ini termasuk unsur dari Trinitas, kenapa para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Anda baca di situ. Artinya, Yesus, Yohanes tidak pernah mengajarkan tentang ketuhanan Trinitas. Paulus juga tidak pernah mengajarkan ketuhanan Trinitas. Apa buktinya? 1 Korintus 8 ayat 6, ayat 5 ayat 6. Meskipun kita tahu banyak ilah, baik di bumi maupun di sorga, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan, satu ilah, yaitu Bapa, dan satu
Tuhan, yaitu Yesus. Jadi Yesus pun nggak ngajarkan Trinitas. Trinitas itu ada nanti setelah Konsili Kalgedon tahun 381 Masehi. Konsili Nisea belum, masih dualitas dia, masih mempermasalahkan antara Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan. Itu yang dibahas di Konsili Nisea. Nah, Konsili Kalgedon barulah Roh Kudus itu dimasukkan ke situ. Ya, jadi gagal total. Nggak ada Trinitas di dalam Bible, nggak ada. Dari Perjanjian Lama dan sebagainya. Nah, Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu Tuhan sedang berbicara kepada para malaikat. Seperti contoh kalau kita lihat di dalam Mazmur 82 ya, ayat 6. Kita baca dari ayat 1. Itu Tuhan berdiri di sidang ilahi. Sidang Elohim. Jadi Elohim itu tidak melulu Tuhan. Nah itu tadi kawan tadi itu salah. Elohim itu maknanya sang pencipta. Salah. Karena malaikat bisa disebut Elohim. Musa di dalam Keluaran 7 ayat 1 juga Elohim. Gitu loh. Ya salah itu. Jadi di situ konteksnya Tuhan sedang berbicara kepada para malaikat. Makanya Paulus mengatakan meskipun banyak Elohim, baik di bumi maupun di surga, tapi bagi kita hanya satu Elohim saja. Siapa dia? Malaikat, masuk makhluk surgawi, Pak. Begitu, makasih. Lanjut. Bagaimana Bang? Keriting? Ada yang masuk sedikit di pikiran kita Bang? Itu menurut pendapat Ustadz. Jadi begini. Menurut pendapat saya itu yang tertulis Pak, bukan pendapat saya Pak. Tapi ini digeser terus. Jadi artinya pemikiran-pemikiran ini yang perlu diisi dengan pemahaman yang baru lagi. Supaya Bang Ustadz juga harus memahami. Oh iya ternyata ada hal-hal yang menarik di sini juga gitu. Jangan merasa bahwa ini adalah kebenaran yang absolut yang saya pikirkan, yang saya baca, saya tafsirkan dengan cara saya sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat secara komprehensif ya, bahwa Alkitab itu nggak bisa dibaca hanya mengambil 1-2 kata, 1 ayat dan lain sebagainya, kita memberikan penegasan bahwa ini adalah benar, tidak. Tetapi kita baca secara keseluruhan, kayak gitu ya. Oke lah, lepas dari itu. Kita kembali tentang Roh Kudus itu. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak diutus oleh Yesus Kristus. Dia tidak pernah membicarakan tentang Roh Kudus itu. Nah, itu ada satu kekeliruan. Bahkan Anda salah Pak, Anda salah. Saya tidak mengatakan Roh Kudus tidak diutus oleh Yesus. Saya nggak mengatakan itu. Ya. Tadi para murid yang ditemui Paulus di Efesus ditanya oleh Paulus, apakah kamu sudah mengenal Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jawab para murid, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Itu yang dikatakan para murid. Coba Anda baca dulu itu. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 dibaca. Jadi biar nggak berasumsi liar. Nah, menafsir, Pak, yang tidak boleh itu pakai asumsi sendiri. Saya lihat Anda menafsir pakai asumsi sendiri. Sementara saya tidak menafsir pakai asumsi. Saya menafsir ayat pakai ayat. Itu yang betul. Karena di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Makanya saya nggak pakai pengertian sendiri. Saya tafsir ayat pakai ayat. Begitu Pak, yang betul Pak. Tadi jawaban-jawaban itu Anda bertanya, Pak Ustadz bertanya tentang hal-hal yang berkait tentang Roh Kudus. Itu saya sudah membahas tadi, bahwa itu semua ada ayatnya. Dari kita ngambil tentang Kejadian. Lalu kalau kita bisa masuk di dalam Pemazmuran, ada Mazmur 104 ayat 30, itu berbicara tentang apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Di situ ada roh. Ada roh. Roh ini siapa?
berbicara tentang Tuhan, berarti ada suatu kekudusan. Benar ya Pak Ustadz? Roh di situ ciptaan Tuhan, Pak. Ya, Bukan benar, Tuhan. Baik-baik. Roh gini ya. Apabila ayat 30 Mazmur, apabila engkau mengirim rohmu, rohmu ini siapa? Wakil Tuhan, utusan Ya, Tuhan. Enggak, rohmu ini siapa? Rohnya siapa? Roh utusan Tuhan, Pak, kan sudah saya jawab itu. Enggak, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rohmu itu artinya apa? Bicara Rohmu. Artinya apa? Itu kan Daud berbicara kepada Tuhan kan? Iya, Maksudnya roh. Tuhan akan mengirim rohnya. Nah, roh berarti rohnya itu siapa? Siapa itu? Roh Tuhan. Rohnya di situ ya wakilnya Tuhan. Kalau aduh, Ustaz. Gimana Nah, sih? ini yang saya tidak bisa melanjutkan diskusi. Karena orang Yahudi, gini. Pak, dengar. Orang Yahudi tidak pernah punya paham bahwa Tuhan dia berwujud roh. Nggak ada. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2, mereka menafsirkan itu angin. Roh Tuhan itu angin di situ. Itu tidak diartikan roh Tuhan adalah Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air. Enggak. Yahudi tidak punya paham seperti itu. Nah, Yesus mengatakan di dalam bentar ya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 24 ya kalau tidak salah. Allah itu roh. Ini nggak bisa kita pahami secara harafiah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini aku katakan kepadamu dalam bentuk perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti, aku akan berkata kepadamu secara terus terang memberitakan tentang Bapa. Berarti ketika Yesus kedatangannya yang pertama kali ke dunia, menceritakan tentang Bapa, itu masih dalam bentuk kiasan. Apa maksudnya ketika Yesus berkata Allah itu roh? Maksud Yesus Allah itu tidak nampak, Allah itu gaib. Makanya di dalam Yohanes 5 ayat 37, dia yang mengutus aku, rupanya tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. Artinya apa? Tuhan itu gaib. Gaib itu dikiaskan kepada roh. Bukan berarti Tuhan itu wujudnya roh. Tetapi kalau Anda tetap memaksa Tuhan itu roh dipahami secara harafiah, seharusnya Anda juga mengatakan Tuhan itu gunung batu. Karena ada ayat yang mengatakan Allah itu gunung batu, Allah itu api yang membakar. Apakah Anda mau pilah-pilah? Oh, yang ini kias, yang ini harafiah, begitu? Nggak bisa, karena frasenya sama. Allah itu gunung batu, Allah itu api yang membakar, Allah itu roh. Ini semuanya kalau mau dipahami secara harafiah semua. Kalau dikiaskan, kiaskan semua. Baru Ya, betul. iblis juga roh, Pak D. Iblis juga roh dalam Matius 4. Begitu, Pak. Jadi Yesus berbicara dalam kiasan. Jangan diartikan secara harafiah. Intinya itu. Silakan Bang El Hidayah, lanjut. Saya standby mau minum teh dulu. Enggak, nanti dia sanggah lagi loh. Nanti enggak kelar-kelar nih tentang roh ini. Jadi gini loh Bang, ayat keritingnya. Memang kalau kita melihat runutan penceritaan tentang roh ini, betul itu yang dibilang sama Pak D. Tidak semestinya Yesus berkata dalam Yohanes 4:22, sebab Allah itu roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran, kita bilang Allah itu roh. Karena ini nanti banyak yang bersangkutan. Di dalam Hosea 9:7, coba dibayangkan ayat itu. Nabi adalah pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Nah sekarang kalau kita telan mentah-mentah, bahwa Tuhan itu roh, bila merasuki manusia, berarti Tuhan gila gitu. Sedangkan definisi pengajaran dari Yesus itu, karena ngotot, ngeyel mereka itu. Seperti si Thomas. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, ngeyel dia. Maka apa kata Yesus kemudian? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, si Filipus, sorry. Tapi kamu tidak mengenal aku dan tidak mengenal Bapa. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bukan artinya melihat Yesus, Bapa itu laki-laki, bukan. Melihat ajarannya. Tetapi harus ditunjukkan juga. Maka Yesus mengumpamakan dia sebagai roh. Sebab hanya roh lah bentuk dalam diri kita ini yang tidak kelihatan. Mana mungkin Yesus bilang, sebab Allah itu iblis. Sebab iblis juga tidak bisa dilihat. Atau Allah itu malaikat.
Jadi coba kita fahami apa yang ada di Bible. Mohon maaf Bang ya, ini bukan artinya dalam diskusi bukan kita merendahkan atau melecehkan, enggak. Coba kita ukur tingkatan ilmu pengetahuan kita dengan cara pemahaman Alkitabiah. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu, referensi, harus diperjelaskan daripada ajaran, terutama daripada Yesus. Contoh, kalau dia sudah mengajarkan Tuhan itu satu-satunya mutlak, itu jaminan hidup yang kekal dari Yesus itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kenapa masih bisa ada Trinity? Kenapa masih ada Tritunggal? Kenapa masih ada ibadah-ibadah ritual yang mengangkat Yesus sebagai Allah? Padahal dari tadi, kalau tidak salah sejak dari pukul 8 kita di sini, tentang dibahas Tuhannya gaib, Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak boleh dimuat oleh bumi. Ini saya rasa sudah mau 3.000 kali diulang. Jadi masa kita tidak paham bahwa kalau Tuhan, menurut Imamat 19:19, jangan taburi ledangmu dengan 2 jenis benih. Jangan pakai pakaian yang terbuat dari 2 bahan. Kalau hak Tuhan kasih ke Tuhan, manusia tetap manusia. Yang juga dikatakan oleh Yesus dalam Matius 6 nomor 24, tiada seorang pun yang dapat mengabdi kepada 2 tuan. Tidak mungkin memuliakan yang satu dan mengecewakan yang lain. Atau tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya jangan dicampurkanlah. Kalau manusia ya memang manusia. Karena mana mungkin di Bilangan 23:19 Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Masa kita mau bantah? Hosea 11 nomor 9 Allah bukan manusia. 1 Samuel 15:29 Allah bukan manusia. Masa kita masih percayakan kemudian doktrin di gereja, Tuhan kita telah menjadi manusia. Padahal ini tidak Alkitabiah. Di Bible Anda tertulis dalam Ulangan 4 nomor 2, janganlah kamu menambahi dan mengurangi apa yang difirmankan Tuhan dalam kitab suci, karena kamu dianggap pendusta. Nah persoalannya kemudian, siapa yang mengajari bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menjadi manusia? Tidak pernah itu kita temukan Bang, tidak pernah. Sedangkan Paulus sejak mengatakan dalam 1 Timotius 1 nomor 17, Allah yang esah katanya tidak nampak oleh mata. Yang juga kemudian di 1 Timotius 6 nomor 16, dia tidak boleh dihampiri oleh manusia. Apalagi kalau minta ikan goreng, tidak boleh. Nah di sini Bang Ayah Keriting, mudah-mudahan ya, kita berbagi ilmu ini lebih daripada pengetahuan kitab dan edukasi Bang. La ikraha fiddin, bukan untuk mengislamkan, tetapi kalau Anda percaya akan ajaran Islam itu memang persis seperti ajarannya Yesus, itu maka hidayah Allah tidak boleh kita tolak sama Anda. Karena kalau kita dudukkan Yesus sebagai pelakor utama dalam Bible, maka percayalah kepada saya Bang, Anda kalau tidak Muslim, Anda pasti menjadi ateis. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya ke gereja hari Minggu, 1 ayat pun tidak ada. Yesus tidak pernah menyebut yang namanya Kristen, 1 ayat pun tidak ada. Yesus tidak pernah menyebut yang namanya koloreng, rabana, kebaktian, Natalan, tidak pernah. Apalagi Yesus pernah menyebut kemudian dia adalah Tuhan menjadi manusia. Tidak pernah. Maka kata Yesus, ajaranku tidak berasal daripada aku, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dia yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. Yohanes 12:49. Bapa yang mengutus aku, dia lebih besar daripada aku dan siapapun. Yohanes 10:29. Kemudian Yesus mengatakan di dalam Yohanes 13 nomor 16. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya atau utusan dari yang mengutusnya. Macam mana lagi kita masih ngotot ngeyel, enggak Yesus kau harus jadi Tuhan gitu. Maka kalau kita ikut cita rasa teman-teman Kristen, kita secara langsung akan menabrak beberapa bahkan ratusan ayat dalam Bible. Inilah sebabnya kenapa satu-satunya internal di muka bumi yang tidak pernah selesai tentang Tuhan sejak ini Bang. Jadi di sini mudah-mudahan kamu berpikir dan merenung, jangan anggap kami ini musuh, karena ketahuilah telah datang rahmat kepada Anda, yaitu ajaran Islam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Maka ini yang kami panjangkan sama Anda. Bukan untuk mengislamkan, tetapi di sini kita sharing, mudah-mudahan ada manfaat dan edukasi. Saya juga Bang pernah seperti Anda. Saya Kristen juga dulu. Saya pemain gitar gereja bahkan. Selama 22 tahun. Jadi camkan ini. Ajaran ini memang betul daripada Yesus. Tetapi yang ditabrak ajarannya kemudian adalah ketika ada surat-surat kiriman dari Paulus. Ke Roma, Efesus, Korintus, Timotius, Filipi, Filemon, Titus. Ini semua yang tidak pernah diamanatkan, dikembangkan oleh Yesus perintah ini. Sehingga terjadinya kemudian narasi-narasi pencitraan Yesus mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Saya kasih Anda contoh nih. Yesus mengatakan, di dalam Markus 12:29 ditanya sama orang Saduki ahli Taurat.
Guru, hukum yang manakah utama? Ini ahli Taurat nih, orang Saduki nih, yang bertanya. Maka apa jawab Yesus? Dengarlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita. Allah itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, bukan yang di atas, bukan yang di bawah. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini dipanggil dalam Islam, wahablu minan nas, wahablu minallah. Kasih kepada Allah dan sesama manusia. Sekarang masalahnya, ketika datang surat Paulus, di 1 Timotius 1 Timotius 6 nomor 8 ya kalau tidak salah, atau 1 Korintus 8 nomor 6. Akan tetapi bagi kita satu Tuhan saja. Coba. Tiba-tiba Yesus jadi Tuhan. Padahal sejatinya itu diambil dari kata kurie atau kurios. Nah, kalau kata kurios disandingkan kepada Tuhan, maka ketahuilah bahwa Filipus pun kurie. Ayatnya di mana? Yohanes 12:21. Tiba-tiba di LAI sekarang Yohanes di situ dipanggil Rabbi. Yesus menjadi naik pangkat sebagai Tuhan. Kalau kita ikut ini Bang, tinggal otak kita memikir, tidakkah ini membantah Alkitabiah kita? Kalau kita sebagai Kristen. Jadi mohon maaf di sini tidak melecehkan, tidak untuk merendahkan. Ayo kita renungkan sama-sama, karena kita ini berbagi. Ya, berbagi pengetahuan, mudah-mudahan ada edukasi. Gitu. Silakan Bang, kalau ditanggapi. Nanti silakan Bang Andi atau Bunda Rama kalau menambahi. Iya Bang Ali Hidayah, dari pemaparan-pemaparan itu sungguh menarik apa yang Bang Hidayah katakan. Itu semua tersirat dalam Bible yang Anda katakan itu. Ajaran-ajaran Yesus itu dia tidak pernah menulis apa yang dia katakan itu dia tulis sendiri. Sehingga Yohanes dia menurunkan tulisan-tulisan itu kepada para murid-muridnya. Polikarpus, Irenaeus, dan lain sebagainya. Diturunkan. Sehingga data fakta itu, kehadiran Yesus itu sebagai Tuhan menjadi satu conclusion, ada sebuah kongres besar yang diberikan sebuah keputusan bahwa Yesus ini benar sungguh dia adalah anak Allah itu sendiri. Dia dan Bapa itu memang Bapa lebih besar daripada dia. Dalam hal ini bahwa Yesus sedang mengaku diri sebagai kemanusiaannya dia di muka bumi. Maka dia mengatakan dia dengan Bapa itu adalah dia lebih kecil daripada Bapa. Dan dia tidak bisa melakukan apapun tanpa Bapanya itu sendiri. Tetapi itu semua terkonfirmasi untuk menggenapi bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah penguasa. Maka kita menyatakan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Dalam konteks di firman itu yang turun menjadi manusia. Maka kerendahan hati ini di hadapan Bapa, dia harus mengkonfirmasikan dirinya lebih kecil atau diutus sebenar. Tetapi dari ayat lain di dalam Yohanes mengatakan bahwa dia yang menjadikan langit dan bumi ini. Kalau kita memisahkan hal itu pun tidak bisa. Dia juga mengatakan bahwa aku dan Bapa itu adalah satu. Tidak terpisah dari itu. Jadi kalau misalnya pemahaman orang Kristen atau keimanan orang Kristiani, kalau secara Kristen ya, secara Katolik ya, kalau kita bisa, saya orang bahwasannya
kami diajarkan tentang keimanan itu berdasarkan Alkitab, berdasarkan sejarah, berdasarkan magisterium, berdasarkan pengajaran, atau berdasarkan tradisi. Nah, ini yang kita bisa memahami bagaimana sampai-sampainya kami bisa mengakui Yesus. Tetapi kalau kita menarik dari semuanya hanya berada pada Bible, itu akan kita merasa bahwa ini tidak pantas untuk menjadi Yesus dijadikan Tuhan. Maka dari itu ada 3 elemen utama inilah yang membuat kita bisa memahami tentang siapakah Yesus itu sendiri. Dan Yesus tidak pernah menuliskan hal itu yang tadi Abang mengatakan kita harus mematuk dari pelaku utama, peran utama dari Yesus itu sendiri. Yesus tidak pernah menulis. Yang menulis adalah para rasul, para murid-muridnya. Turun kepada bapak-bapak gereja, mereka menuliskan hal itu. Itu didapat dari mana, Bang? Nah, itu adalah pengajaran dari Ya, doktrin. pengajarannya itu didapat dari mana? Ya, makanya tadi saya mengatakan bahwa ada pilar utama dari kekristenan kami sebagai orang Katolik, bahwa kami mendapatkan pengajaran. Kami mendapatkan begini, Bang. Kami Ketuhanan mendapatkan- Yesus ya yang diajarkan kepada Anda itu berdasarkan yang tertulis atau berdasarkan penafsiran? Tertulis pun ada di dalam Alkitab, bahwa di dalam contoh. Yohanes 13 ayat 13 tidak salah, bahwa kamu menyebut akulah Tuhan. Dan di dalam pernyataan siapa namanya itu? Oke, kita komentari dulu Yohanes 13 Bang ya. Itu kan dari bahasa asli kurios, Bang. Iya. Kurios itu artinya kurios. tuan. Iya, tuan. Iya, betul Nah, betul ya Tuhan. Kurios bisa bermakna Tuhan kalau itu disandangkan atau disandingkan kepada Sang Pencipta. Sama seperti di Islam itu Rob. Rob itu bisa kepada manusia, bisa kepada Tuhan. Ya. Misalnya di Yohanes 17 ayat Yohanes 13 ayat 13 itu disandangkan kepada Yesus yang manusia. Maka di situ tidak bisa diartikan Tuhan. Kalau diartikan kepada Sang Pencipta baru bisa diartikan kurios itu Tuhan, Bang. Di situ konteksnya, Bang. Nah, sementara Yesus sendiri mengatakan apa dia? Ketika membangkitkan Lazarus, Anda buka di dalam Yohanes 11 ayat 41, 42, 43. Ya, Yesus di situ bersaksi sebagai utusan. Yesus menengadah ke atas dan berseru, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, ya supaya orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Kalau Yesus sudah mengaku utusan, di banyak ayat, ratusan ayat Yesus mengaku utusan, tidak bisa dia didelegasikan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena menurut Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus hamba, Yesus utusan. Maka tidak bisa dia naik pangkat jadi Tuhan, nggak bisa. Gitu loh. Yohanes 13 kalau diartikan Tuhan itu akan nabrak ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat mana yang Yesus dengan jelas terang benderang mengaku dia adalah utusan Tuhan. Itu Pak. Bunda Rama dianu dulu. Saya mau ke belakang ke toilet bentar. Ya, jadi Ustadz Suki, Ustadz Suki sudah menyatakan dalam Injil Yohanes, dalam Yohanes berbicara ada ayat yang bertabrakan dan lain sebagainya. Nah, ini satu hal yang saya mau kritik di sini, bahwa ada ayat lain yang memang, makanya tadi saya mengatakan bahwa ada daging yang mau dipakai,
tapi tulangnya tidak dipakai. Tapi semua itu adalah batang tubuh, isi daging, kepala, semua ada di situ. Tetapi hanya mengambil satu bagian untuk memberikan pengertian. Ini kok udah larut malam masih ngomongin daging sih bang? Ah, itu dia bang. Nah itu dia. Makanya saya bilang begini. Tadi kalau misalnya kita berpatokan di dalam Yohanes 13:3. Biasanya kalau udah larut malam bang ngomongin susu. Buat kita sehat kok daging melulu sih. Ini bang Bang Ustadz Handi Andi. hargainnya jomblo. Ya udah bang Ustadz Andi. Ya, masa bahas Sebenarnya gini ya, Bang. Sebenarnya gini loh, simpel memahami gini ya. Coba kita sedikit ke data. Apa kata di data di Google itu? Ya ini saya mau jelaskan dulu Bunda Rahmat. Sedikit lagi. Biar nanti Bunda Rahmat tanggap ya. Jadi kalau tadi Pak Ustadz tuh kita berbicara hal-hal. Ya menarik juga bahwa Yesus yang kami kenal itu dia utusan. Saya kenal bahwa dia adalah utusan. Terus makanya kenapa tadi, dituhankan? Kenapa utusan ini dituhankan? bahwa dia adalah utus. Dia mengatakan Bang, bahwa panjang, aku diutus. saya Bang. males kalau panjang-panjang bang. Nah, Bisa itu dia. panjang-panjang. Makanya bahwa aku dan Bapa itu adalah satu. Itu dan di dalam Yohanes 13:3. Jadi, Bang, saya simpel bang. Ini mohon maaf. Ya, gini, Yohanes 3:15 coba. Supaya setiap orang percaya kepadanya, ya, beroleh hidup yang kekal. Ini pernyataan Yesus ya. Jadi percaya sebagai apa dulu? Percaya sebagai utusan. Karena apa? Coba tengok Yohanes 17:3. Apakah hidup yang kekal itu? Kata Yesus di Yohanes 17:3. Hidup yang kekal ialah mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Itu hidup yang kekal. Ini pernyataan Yesus. Kalau kalian percaya Yesus itu, kalian mendapat hidup kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan. Apa itu hidup kekal? Mengenal Allah satu-satunya yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Simple. Jadi Yesus menempatkan dirinya sebagai utusan. Nah kalau dia utusan, udah jelas. Dia membedakan dirinya antara dirinya adalah utusan dan Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Satu-satunya yang benar. Jadi simple sebenarnya kalau kalian aja membuat rumit. Ya. Karena apa? Kalian lari dari data-data di Bible, lebih ikut kepada doktrin bapak-bapak gereja kan dengan konsili-konsilinya. Ya kan, apalagi Katolik. Sekarang gini, sekarang Bunda Rama, tadi itu sudah bagus. Bahwa adalah utusan. Kenapa Yesus bisa mengatakan bahwa aku diutus Bapakku, aku lebih kecil daripada Bapakku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu berbicara tentang fungsional dia sebagai manusia, ya. Nah kalau kita misalnya fungsional dia sebagai manusia, ya, nah ketika dia gini, jadi anda memahami, anda mengimani Yesus itu yang manusia ini adalah Tuhan yang menjelma gitu. Jadi Tuhan itu. Sekarang mana datanya? Kan, mana datanya di Bible Anda? Enggak data aja. Firman data, itu mana turun data? menjadi data nih. Firman itu turun menjadi manusia di dalam Firman, Yohanes, ya. Firman. Nah, Firman turun menjadi manusia. Ya, bukan Firman turun menjadi Tuhan. Dengar. Ya, bukan Tuhan bukan Tuhan turun menjadi manusia kan? Firman perkataan. Ya, Firman ini telah menjadi manusia. Iya, ya kan? Firman itu turun menjadi. Jadi bukan Tuhan yang menjadi manusia, Firman. Tidak. Kalau itu ada data di Biblemu, sebentar. Kalau ada data di Biblemu Tuhan yang menjelma menjadi manusia, itu baru bisa kau imani Yesus itu Tuhan. Tapi kalau tertulis Firman itu telah menjadi manusia, bukan Firman telah menjadi Tuhan, bukan Tuhan telah menjadi manusia, bukan. Tak bisa kalian mengimani Yesus adalah jelmaan Tuhan karena nggak ada datanya, nggak ada dalilnya. Ya. Jadi itu buatan Bapak gereja. Firman itu kan Bapa itu sendiri. Lo kok mana data Firman adalah Bapa itu sendiri mana? Firman. Mana datamu? Mana data Bunda putar-putar doang di sini Bunda. Gini, Bunda menuangkan. Saya kasih analogi. Bunda menuangkan segelas air. Air itu berada di wadah. Itu kan kemana-mana kan? Itu kan. Air lagi dibawa-bawa. Itu dia. Nah sekarang saya tidak mau bawa itu lagi daripada ini pusing. Saya mau data di mana Bapak Oke. Kita lupakan Firman. Itu Bunda Rama. Nanti kita kupas lain lagi.
Nah, sekarang saya mau bertanya Kok sedikit. Gini aja deh, gini aja. Ini Saya mau udah bertanya- tengah malam. saya mau Ini Bunda bertanya- izin. Dengerin dulu Bang. Tadi ada perdebatan yang sangat sengit antara Kenapa Bang kau Juma. kelamban? Kenapa kau kelamban? Kenapa kalau aku? Kenapa? Aku juga punya hak diskusi. Kau Iya, kenapa? iya, jangan ditegur Kenapa lah kita. kelamban? Biarkan Kau kita ngomong kafir di kayaknya. atas. Bunda Rama juga punya Kenapa? hak loh bicara. Memang saya cuma bisa diam. Saya cuma mau ngomong kok kenapa? Saya punya hak juga. Dasar Betul, kau Bunda. kafir Betul, yang betul. menyamar. Omelin dia, Bun. Dasar. Dari tadi kau ini kurang ngajar kau ini. Kafir kayaknya kau. Nyamar-nyamar. Jadi izin ya Bunda, jadi gini tadi ada perdebatan sengit Bang Juma dengan Ferdinand. Ferdinand sampai keringat dingin itu. Pertanyaan sederhana loh. Bang Juma bertanya, apakah daging Yesus itu adalah Tuhan? Diputer-puter gak ada jawaban. Siapa tahu Pak Keriting ini mau bisa membantu Ferdinand menjawab. Apakah daging Yesus itu adalah Tuhan? Tuhan atau bukan Bang? Nanti kita bahas lain waktu ya, Bang Andi. Susah kan dijawab itu. Iya, nanti kita bahas di lain waktu, Bang. Ini kayaknya waktu. Bunda Rama tanya itu Bunda, apakah daging Yesus adalah Tuhan? Itulah, Oke. itulah yang kutanya. Kan dia bilang Bapak itu firman itu adalah Bapak. Mana datanya firman itu Bapak? Kalau Yesus yang mati itu adalah daging, berarti manusia yang menebus dosamu, bukan Tuhan. Kalau manusia yang menebus dosamu, batal. Karena manusia sudah terjalar dosa. Itu ajaran Paulus. Gagal penebusan dosa yang kalian imani. Baik. Bunda Rama, saya mau nanya sedikit biar nanti ini saya mau turun ya. Nih. Dibilang lagi Kalau- sebentar, dibilang Ya, lagi entar- sebentar Bang. satu kali nih, sedikit satu- lagi, satu sedikit, ini sedikit ini lagi, ini sedikit ini lagi, aja. Bang. Woi, Ini Bang, aja satu Abang. ini saya mau tanya Dibilang lagi, Ini aja, manusia ini yang aja. mati salah Ya udah lagi, tanya lagi. salah Iya, lagi. Ini bukan Aduh. saya tanya Al-Quran, saya cuma hanya bahas di tentang Yohanes. Dengar dulu. Enggak, Udah, biarin dia tanya Bunda, biarin dia mau Gini. turun. Apa pertanyaannya biarin? Maksudnya gini, maksudnya Bunda. Maksudnya gini Bunda. Ketika Bunda Rama membahaskan tentang Injil Yohanes dari Bang, ayat ini, kalau ayat manusia itu, mati, saya mau nanya yang bohong ini. lagi 1 Korintus. Ketika bohong ya lagi jangan 1 bahas itu Korintus lagi. 11. Ya 1 ngerti. Korintus 11, 1 Gini Korintus maksud saya. 11 yang mati Tuhan. Kalau Woi, iya woi, ya woi. oke. Woi, Tapi dengar maksudnya dulu. gini Bunda. Kalau misalnya kita ngambil dari Injil Yohanes ya Bunda ya. Kalau Nggak ada Injil, Bu- Bible. Oke, Bible. Bunda bilang mengatakan Bible. Oke. Kita lihat di ayat 10 ya, di Yohanes 1 ayat 10. Kira-kira Bunda Rama memahami ayat Yohanes 1 ayat 10 ini bagaimana? Saya baca ya. Ini Ia saya telah kasih- ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nih, saya kasih tahu ya. Ini saya jawab. Yang Ya, Bang dimaksud Andi aja deh, lanjut. ya, yang dimaksud dia itu bukan Yesus. Yang dimaksud dia itu bukan Yesus. Tapi yang mengutus Yesus. Itu jawabannya. Oke, baik. Oke, itu nanti direnungkan dulu ya. Terima kasih banyak Ustadz Andi, terima kasih banyak Bunda Rama, terima kasih host. Ini jam 3 kita tidur dulu ya. Thank you. Sampai jumpa lagi Nanti di diskusi. Ya, Ustadz Alpang Al-Hidayat. Thank you ya. Iya, tapi kalau boleh sebentar aja Bang, saya tanggapi yang tadi ya. Iya. Sebentar aja, mudah-mudahan kamu Iya, Panjang saya lagi dengar itu nanti, sih. saya dengar nanti. Saya dengar. nggak kasih tidur. Ya, Ini weekend ya? jadi ini Bang ya. Gini. Yang kamu bahas tadi, kalau tidak salah di awal-awal itu tentang kemanusiaan Yesus Bang. Bukankah di Bible Anda, saya sudah runut beberapa ayat tadi, bahwa Tuhan itu jangankan untuk ada iming-iming jadi manusia. Kalau pahaman daripada panutan tempat kelahiran Yesus sampai hari ini tidak pernah dibayangkan oleh mereka atau difikirkan sama mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah itu akan menjadi sesuatu makhluk. Itu sama dengan Islam. Yang mana Allah dijelaskan sifatnya dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini fahaman-fahaman ini sebenarnya kalau kita sudah paham Bible, maka tidak mungkin boleh Bang kita percaya bahwa Tuhan itu masih ada kemanusiaan gitu loh. Ini sebabnya tadi saya mengajak Anda untuk menelaah, bukan asal merenung dan berdoktrin lagi. Karena kalau kita di atas Komal ini bukan percaya yang pahaman-pahaman doktrin. Kita melepas yang diajarkan
selain daripada kitab itu. Maksudnya kita mencari sesuatu solusi. Nah, sehingga kalau kemanusiaan Yesus, ini hanya dibenarkan oleh dogma Bang. Tidak pernah ada Yesus bilang Tuhan punya kemanusiaan, tidak pernah. Diri Yesus tidak pernah dia bilang ada 100% daging, tidak pernah itu. Bukankah tadi, kalau mau jelas Bang, coba dicatat ini ayat. Yohanes 5 nomor 26, coba dibaca. Sama seperti Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri, demikian anak diberikan hidup. Dan mereka punya hidup masing-masing. Ini Bible loh Bang, bukan Al-Quran, bukan juga Talmud. Bukan, ini Bible ini menulis ini. Nah kalau itu tidak cukup, apa kata Yesus kemudian? Di dalam pengajarannya tatkala mengajari tentang Tuhan. Bahwa dia itu Tuhan yang mengutusnya itu tidak boleh dilihat, tidak boleh didengar. Ini perkataan Yesus, Yohanes 5:37. Nah kalau itu juga belum cukup, maka ditambahinya di Yohanes 5:30 kan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Nah, secara spesifik, langsung ini kita bahas bahwa kemanusiaan Yesus ini, saya bilang Bang, mohon maaf ya, ini ajaran gereja yang sudah dikasih tahu sama Yesus dalam Matius 15 tadi nomor 9, bahwa mereka yang diajarkan adalah perintah manusia. Kemudian kalau ayat yang benar, ada yang pula tidak benar, tidak heran Bang, tidak heran. Memang begitulah, yang namanya Bible itu memang demikianlah bunyinya. Yang mana Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 82. Dan tidakkah mereka memperhatikan Quran, jika sekiranya Quran bukannya datang dari Allah, maka tentulah mereka mendapati pertentangan yang begitu banyak. Nah kita lihat kemudian, kalau kita percayakan Yesus, seperti yang saya bilang tadi, Yohanes 5:37, Bapa tidak bisa dilihat, tidak bisa dengar. Coba, bagaimana itu boleh bertentangan dengan Matius 3 nomor 18. Tatkala Yesus dibaptis, turunlah roh Allah, tadi yang dibahas sama Ustaz Sugi, yang berupa burung merpati, dan terdengar pula suara dari langit. Itu suara Allah. Nah, kenapa ada bertele-tele gini? Sebab itu Bang, apa yang dikatakan oleh Paulus kemudian diakuinya dengan jujur. Bahwa apa yang dia katakan bukan firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Sebab aku berkata-kata, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang yang BODOH, berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Bahkan di Filipi 1 nomor 18, baik dengan maksud palsu atau dusta, Injil diberitakan. Nah, Roma 3 nomor 7, akan tetapi jika kebenaran Allah oleh karena dusta aku semakin melimpah. 2 Korintus 12 nomor 16, kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, ini kejujuran yang begini demikian rupa, apalagi kalau kita melihat Galatia 6 nomor 11. Lihatlah betapa besarnya huruf yang kutulis dengan tanganku, kata Paulus. Maka teluk ukurnya di sini Bang adalah seperti yang dari tadi dibahas sama guru-guru kita di sini. Ajaran Yesus sama ajaran Paulus ini Bang, kalau kita melihat Bible itu seperti bulinya bertabrak itu kapal di laut sama kapal udara. Bisa bertabrak itu. Kenapa? Ini saya kasih Anda contoh nih tentang hukum Taurat contohnya. Tadi sudah dikutip sama Ustaz Sugi, Matius 5 nomor 19. Itu belum cukup mungkin. Saya tambahin. Di dalam Yohanes 7 nomor 19, coba dibaca, dicatat dan coba baca. Bang, bukankah Musa menetapkan supaya kamu disunat? Minta maaf Bang Ustadz, saya punya baterai tinggal 2. Ya enggak apa-apa, sampai mati aja Bang. Satu Bang. Bang Kriting, satu ya, data. Bang aja. Kriting. Takutnya tinggal 2 ini. Sebelum tinggal 2. Oke, sebelum sebelum dengerin dulu Bunda Rama terakhir. Tinggal 2, saya cuma mendengarkan aja biar nanti. Ya, maksudnya kan ini kan Bang, tinggal 2. Oke Bang, sedikit ya sebelum turun. Iya, silakan, saya tetap dengar. Pemahaman Bang Kriting, yang mati itu yang manusia Yesus kan yang mati. Tetapi data di tempat lain bertentangan. Setiap di 1 Korintus 11, setiap kita makan roti dan minum cawan ini, kita memperingati kematian Tuhan. Nah, ini pertentangannya ya. Anda bilang yang mati manusia, ternyata di tempat lain yang mati Tuhan. Oke, itu aja Bang ya. Semoga dipelajari Biblenya. Silakan. Itu 1 Korintus 10 nomor 26 tuh. Nah, sekarang gini. Kenapa ada ayat yang benar, ada yang tidak benar? Bukan kami milah-milah Bang, enggak. Tetapi memang sebagai seorang yang khatam Bible, membaca, maka saya temukan ayat-ayat yang memang bertabrakan. Contoh nih. Kalau dalam Yohanes 7 nomor 19, bukankah Musa menetapkan supaya kamu disunat? Sebab sunat itu bukan dari Musa tetapi dari nenek moyang kita. Mengapa kamu berusaha membunuh aku karena kamu tidak melakukan hukum Taurat? Jadi memang kronologi penyaliban kemahuan Yesus mati ini karena maunya mereka tidak mau melakukan Taurat.
Nah, ini dibenarkan oleh Paulus menerusi orang Yahudi. Coba dilihat dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 atau di Kisah KPR 18 nomor 13. Bahwa Paulus ini memang penyakit sampar yang membuat kekacauan di seluruh dunia kepada orang-orang yang beradab karena mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, lebih jelasnya coba dibaca dalam Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal, kata Yesus nih. Sementara Paulus tiba-tiba berkata nih di Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat. Ini yang saya selalu pertanyakan sama teman-teman Kristen kalau pendeta pun. Di mana ada legitimasi dari Yesus membenarkan bahwa Taurat itu akan batal kalau dia mati. Ternyata tidak pernah. Nah, yang jujurnya Paulus dengan ayat-ayat yang tadi saya bilang bahwa dia sedang membuat satu cerita, dan ini sebenarnya ini berlaku kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 23. Dia ditulak pinangannya. Dia meminang seorang anak raja di kalangan Bani Israel, ditulak pinangannya. Akhirnya dia membuat ricu di situ dan mengajarkan yang lain-lain dengan hukum Taurat. Coba dibaca dari 23 sampai 24 tuh. Ceritanya Paulus nih. Nah, kemudian yang satunya lagi, coba Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Apakah boleh dibenarkan ayat ini ketika mendudukan Yesus sebagai Tuhan? Di Bible Anda nih Bang, tertulis. Yohanes 17, nomor 21. Biarlah mereka sama seperti kita, satu dalam kita, seperti aku dalam Bapa dan dalam engkau dan engkau dalam aku. Supaya mereka satu seperti kita. Siapa mereka? 12 murid. Nah, kalau satu dalam Bapa ini ukurannya mendudukan Yesus sebagai Tuhan, berarti murid-muridnya yang 12 juga Tuhan. Tambah Bapa, tambah Yesus, tambah Roh Kudus, berarti 15. Ditambah lagi oleh Paulus dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Aku di dalam Kristus telah menjadi Bapakmu. Nah, inilah jangan masukkan saya, Bang. Ada ayat-ayat Bible. Jangan masukin saya nggak ada di situ. Kenapa ada ayat-ayat Bible yang begitu? Karena saya hanya mengajak Anda berpikir, merenung, jangan musuhi saya dan teman-teman di sini, guru-guru kita, jangan dimusuhi mereka. Karena tujuan kita Bang begini, dalam surah Ali Imran ayat 64. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Jadi, marilah kita rangkul sama-sama, ucapkan kalimat yang satu supaya nanti kita ikut dengan ajaran Yesus. Jangan ikut ajaran pendeta Bang, karena kita tidak sedang didudukkan dengan kebenaran. Ternyata ajaran pendeta di gereja itu menantang, membangkang ayat-ayat di Bible Anda sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Terima kasih Bang Ali Hidayah, seorang mualaf yang cerdas. Dia menjadi mualaf ini karena mempelajari Bible itu sendiri. Bukan mempelajari Al-Quran, bukan mempelajari apa-apa. Dia membaca Bible tanpa doktrin, akhirnya dia bersyahadat. Teman-teman yang tadi, semoga Anda bermimpi dengan indah. Tolong diresapi dalam mimpi Anda, apakah bisa manusia bisa bercampur dengan Tuhan, dibawa oleh Yesus ke muka bumi? Pertanyaan Bang Juma yang sangat menyakitkan dan tidak bisa dijawab oleh Ferdinand yang keringat dingin adalah, apakah daging Yesus adalah Tuhan? Tidak bisa akan terjawab. Kenapa? Karena seorang yang masih mempunyai akal sehat sedikit, tidak mungkin ciptaan yang berupa manusia ini ada Tuhan di dalam dirinya. Sekali lagi, tolong bermimpi dengan indah. Semoga saja Anda bisa menemukan jawaban esok hari bahwa yang pernah ada di muka bumi, dia bukan Tuhan, tapi dia ciptaan Tuhan. Yang kedua, tidak mungkin Tuhan bisa bercampur dengan manusia. Artinya apa? Yesus adalah utusan Tuhan, tidak ada unsur ketuhanan di dalam diri siapapun yang pernah ada di muka bumi. Karena Tuhan tetap Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Itu sih kira-kira dari saya. Terima kasih yang ada di sini dan yang ada di YouTube. Sampai jumpa. Mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira gitu, Kak Esti, ini kalau ada lagi teman Kristen silakanlah disapa. Kalau tidak ada lagi kita lihat aja, ini sudah pukul 3 di sini. Saya naik aja nih karena saya mau tanggapi yang tadi. Keriput aku. Bang Hazet, silakan Bang. Yang baru naik nih.
Insaflah wahai manusia. Aduh, nyanyi pula Bang Andi. Kan udah nggak ada yang lain. Jika dirimu berakal, Tuhan bukanlah manusia. Itu siapa dulu? Insaflah wahai manusia, Tuhan tidak mungkin campur jadi Hai, Ini manusia. kenapa diam, Bang? Iya. Siapa yang nyaut ya? Bang Hazet. Ketiduran 3, mungkin. 2, 1, turun. Oh, cepat Dia kali. numpang Udah sempat tidur. orang ngomong kalau gitu.